Pernahkah kamu merasa sulit untuk benar-benar fokus pada satu hal? Saat membaca buku, tiba-tiba ingin mengecek HP. Saat bekerja, ada dorongan untuk membuka media sosial. Bahkan saat menonton film, tanganmu tetap menggulir layar mencari hiburan lain. Ini bukan sekadar kurang disiplin, ini tanda bahwa otakmu sedang mengalami gangguan fokus akibat pola konsumsi informasi yang tidak sehat. Di era digital ini, perhatian kita menjadi komoditas yang paling berharga. Setiap aplikasi, platform media sosial, dan bahkan konten yang kita konsumsi didesain untuk mencuri perhatian kita. Notifikasi, algoritma, dan desain visual dibuat untuk membuat kita terus-menerus teralihkan. Akibatnya, otak kita kehilangan kemampuannya untuk tetap fokus pada satu hal dalam waktu yang lama. Dulu, membaca buku selama berjam-jam terasa menyenangkan. Sekarang, membaca satu halaman saja sudah terasa melelahkan. Dulu, kita bisa menikmati percakapan tanpa gangguan. Sekarang, berbicara dengan seseorang sambil mengecek HP dianggap normal. Kita telah kehilangan kendali atas perhatian kita sendiri. Ketika otak terbiasa dengan informasi cepat dan instan, ia menjadi gelisah saat tidak mendapat stimulasi baru. Ini sebabnya kita sering merasa cemas saat HP tidak ada di dekat kita. Kita merasa bosan dalam hitungan detik dan langsung mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan itu. Ini bukan lagi sekadar kebiasaan, ini adalah tanda bahwa cara kerja otak kita telah berubah. Satu studi menunjukkan bahwa semakin sering kita berganti tugas atau berpindah fokus, semakin buruk performa otak kita dalam menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi mendalam. Multitasking yang sering kita banggakan sebenarnya adalah musuh terbesar produktivitas. Alih-alih efisien, multitasking justru membuat otak kita terus melompat dari satu hal ke hal lain tanpa pernah benar-benar mendalami satu tugas dengan baik. Akibatnya, kita merasa sibuk, tapi tidak benar-benar menyelesaikan apa-apa. Jika kita terus membiarkan diri kita terpaku pada kebiasaan distraksi ini, kita akan kehilangan kemampuan untuk berpikir dalam, untuk merenung, dan untuk menyusun ide-ide yang lebih kompleks. Tidak heran jika banyak orang merasa sulit untuk menyusun pemikiran mereka atau mengekspresikan ide secara mendalam. Otak kita telah terbiasa dengan pola pikir instan, yang membuat kita kesulitan ketika dihadapkan pada tugas-tugas yang memerlukan ketekunan dan kesabaran. Jika kamu merasa sulit untuk menyelesaikan pekerjaan atau kehilangan minat terhadap sesuatu yang dulunya kamu sukai, ini bisa jadi akibat dari kebiasaan terus-menerus berpindah dari satu hiburan ke hiburan lain. Seringkali, kita berpikir bahwa kita hanya perlu lebih banyak motivasi atau disiplin untuk fokus kembali, padahal masalah sebenarnya adalah otak kita yang sudah terlatih untuk selalu mencari stimulasi baru. Kita mengira kita lelah karena pekerjaan, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita lelah karena terus-menerus mengonsumsi informasi tanpa henti. Lalu, bagaimana cara mengembalikan kemampuan fokus kita? Pertama, sadari bagaimana cara kamu menghabiskan waktumu. Apakah kamu sering berpindah-pindah antara tugas tanpa menyelesaikan satu pun? Apakah kamu merasa gelisah saat tidak memegang HP? Jika iya, ini saatnya untuk melatih kembali kemampuan fokusmu. Cobalah untuk menetapkan waktu khusus untuk fokus tanpa gangguan. Gunakan teknik seperti Pomodoro, di mana kamu bekerja selama 25 menit penuh tanpa distraksi, lalu beristirahat selama 5 menit. Kedua, batasi konsumsi konten instan yang merusak perhatianmu. Kurangi scrolling tanpa tujuan, matikan notifikasi yang tidak perlu, dan cobalah untuk benar-benar hadir dalam aktivitas yang kamu lakukan. Jika kamu sedang membaca, fokuslah membaca. Jika kamu sedang berbicara dengan seseorang, fokuslah mendengarkan. Jangan biarkan otakmu terbiasa dengan distraksi yang tiada henti. Ketiga, biasakan melakukan aktivitas yang membutuhkan konsentrasi mendalam. Membaca buku, menulis jurnal, bermain musik,
atau bahkan sekadar duduk diam tanpa melakukan apa-apa. Awalnya mungkin sulit, tapi seiring waktu, otakmu akan kembali terbiasa dengan keadaan tenang dan bisa fokus lebih lama. Ingat, kemampuan fokus bukanlah sesuatu yang hilang selamanya. Itu bisa dilatih kembali. Tapi jika kamu terus membiarkan dirimu terjebak dalam kebiasaan distraksi, maka semakin lama, semakin sulit untuk mendapatkan kembali kendali atas perhatianmu. Jangan biarkan teknologi yang mengendalikan hidupmu. Ambil kembali kendali atas fokusmu, karena hanya dengan fokus yang tajam, kamu bisa benar-benar produktif dan menikmati hidup dengan lebih mendalam.